Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Li Shiqian baru saja kembali dari pertemuan dengan Yang Shen. Dia juga menyinggung Yang Shen, sehingga Yang Shen ingin membunuhnya. Yang Shen mengumpulkan dua orang temannya dan ingin menggunakan kelompok kegelapan untuk membunuh Lin Shiqian. Dengan tegas, Ning Shen King menolak keinginan tersebut, yang membuat mereka berdua bertanya, apakah Ning Shen King mengenal Lin Shiqian? Ning Shen King mengatakan, Lin Shiqian adalah temannya. Yang Shen juga berkata, Lin Shiqian ini telah memukulnya. Perkataan tersebut membuat mereka berdua terkejut. Wanita berambut merah mengatakan, karena Lin Shiqian telah memukul Yang Shen, dan dia juga adalah teman dari Ning Shen King, mereka tidak akan membunuhnya. Yang Shen hanya ingin Lin Shiqian berlutut dan meminta maaf kepadanya. Berpindah ke rumah Xiaoyi, dia dan Lin Shiqian sudah tiba di sana. Xiaoyi akan berganti pakaian, sedangkan Lin Shiqian, dia masih duduk termenung. Berpikir dia harus segera meningkatkan kultivasinya. Level kultivasinya sudah berada di puncak ranah Lianqi. Dengan begitu, dia bisa melatih seni bela diri seperti di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, Xiaoyi datang menggunakan pakaian tidur yang seksi. Seketika, Lin Shiqian tercengang. Pikirannya melayang kemana-mana. Xiaoyi mengambil minuman untuk Lin Shiqian. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Lin Shiqian. Dia pun duduk di sampingnya. Tubuh Xiaoyi semakin dekat. Dia menanyakan, apakah Xiaoyi harus menaikkan gaji Lin Shiqian? Merasakan suasana semakin memanas, Lin Shiqian mendekatkan wajahnya dan hendak mencium bibir Xiaoyi. Namun tangan Xiaoyi menghentikan hal itu. Xiaoyi tidak ingin membicarakan tentang cinta. Perusahaannya dalam masalah. Di samping itu, Yang Shen juga memberikan tekanan kepadanya. Lin Shiqian mengatakan, dia akan membantu menangani masalah perusahaan. Setelah pembicaraan tersebut, Lin Shiqian hendak pulang, namun Xiaoyi menyuruhnya tinggal di sini. Dia bisa menggunakan salah satu kamar. Berpindah ke rumah Ning Sui, dia menatap kamar yang biasanya digunakan oleh Lin Shiqian dan berpikir, apakah Lin Shiqian benar-benar tidak akan kembali? Di belakang, Ning Xiang muncul, yang membuat Ning Sui terkejut, kemudian menanyakan, kenapa dia tidak melihat kakak iparnya selama 2 hari. Ning Sui mengelak, mengatakan, Lin Shiqian dalam perjalanan bisnis. Namun wajahnya terlihat sangat gugup, yang membuat Ning Xiang merasa curiga. Ning Sui bergegas pergi. Hal itu membuat Ning Xiang berpikir, apakah mereka berdua sedang bertengkar? Kembali ke rumah Xiaoyi. Saat ini dia datang ke kamar Lin Shiqian untuk memberikan selimut. Setelah itu dia pun kembali ke kamarnya. Lin Shiqian mengeluarkan kantong ajaib dan mengambil buku seni bela diri. Itu adalah teknik pukulan ledakan. Keesokan hari, pagi-pagi Lin Shiqian sudah berlatih di halaman luar. Dia memusatkan kekuatan pada telapak tangan. Pukulan itu dilepaskan mengarah ke batang pohon. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Shiqian membutuhkan waktu 1 bulan untuk berlatih teknik tersebut. Namun sekarang, dia dapat menyelesaikannya hanya dalam 1 malam. Awalnya, pohon yang dipukul tidak mengalami goresan apalagi kerusakan. Tapi tidak berselang lama, pohon itu meledak, hancur tak berbentuk. Latihan yang dia lakukan sudah cukup. Maka dari itu, Lin Shiqian berniat mandi. Di kamar lain, Xiaoyi sudah bangun dari tidurnya. Dia masih setengah sadar dan berjalan ke kamar mandi tanpa tahu Lin Shiqian juga ada di sana. Dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Sesaat, matanya menatap mata Lin Shiqian. Seketika, Xiaoyi berteriak ke arah Lin Shiqian. Wajahnya memerah, sedangkan Lin Shiqian berusaha menoleh dan sedikit mengintip. Dia pun segera keluar dari kamar mandi. Xiaoyi lupa kalau Lin Shiqian tinggal di sini. Lin Shiqian kembali ke kamar. Dia menerima telepon dari Ning Shen King yang menanyakan kebenaran terkait Lin Shiqian yang memukul Yang Shen. Mereka terus mengobrol sampai akhirnya Xiaoyi datang. Wajahnya masih memerah. Mereka berdua saling berhadapan. Kelihatannya, Xiaoyi masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Dalam perdebatan tersebut, tidak sengaja Xiaoyi terpleset dan jatuh ke atas tubuh Lin Shiqian. Akhirnya, mereka kembali serius. Lin Shiqian mengatakan kalau Yang Shen ingin bertemu dengannya. Seketika, Xiaoyi melarang. Dia tidak ingin Lin Shiqian terbunuh. Lin Shiqian harus menyelesaikan semua ini. Dia juga mengatakan mengenal Ning Shen King. Melihat pendiriannya yang sangat teguh, Xiaoyi ingin pergi bersamanya, namun Lin Shiqian tidak setuju. Akhirnya, dia pergi sendiri. Berpindah ke kuil bumi, kota Jinghai. Saat ini, Ning Shen King sudah menunggu kedatangan Lin Shiqian. Dia memperkenalkan wanita berambut merah. Namanya adalah Keia, pemimpin grup Kesi. Lin Shiqian hendak berjabat tangan, namun ditolak oleh Keia.
Dia tidak ingin bertele-tele dan segera membereskan masalah Yang Sen. Keiya mengatakan, jika Ning Sen King tidak melindungi Lin Xiqian, dia pasti sudah terbunuh. Keiya menyuruh Lin Xiqian meminta maaf dan menundukkan kepala ke Yang Sen. Ning Sen King juga menjelaskan, mereka berdua tidak memiliki niat jahat. Dia hanya ingin melindungi Lin Xiqian. Lin Xiqian mengerti dengan niat baik Ning Sen King. Namun dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Di saat yang sama, Yang Sen muncul bersama dua bawahan. Yang satunya sudah kita kenal, dia adalah He Mian, dan yang satunya lagi bernama Bei Mian. Yang Sen mengatakan dia sudah menerima pertimbangan Ning Sen King dengan tidak membunuh Lin Xiqian. Tapi dengan sikap Lin Xiqian, Yang Sen tidak akan memberi toleransi. Ning Sen King kembali menasihati Lin Xiqian, namun pendirian Lin Xiqian masih teguh dengan prinsipnya. Dia menatap Yang Sen, menyuruhnya maju. Kedua bawahannya melesat ke arah Lin Xiqian. Seketika, Lin Xiqian menghilang. Dia muncul di samping Yang Sen. Sebuah pukulan mendarat di wajahnya. Yang Sen terlempar karena pukulan tersebut. Tindakan yang dilakukan Lin Xiqian membuat Ning Sen King dan Keiya terkejut. Kedua bawahan Yang Sen bergegas menyelamatkan bos mereka. Lin Xiqian menatap kedua bawahan Yang Sen. Sambil mengepalkan tangan, aura yang kuat keluar dari tangannya. Dia mengarahkan pukulan tersebut. Pukulan itu menyentuh perutnya, namun tidak berhasil memberikan luka. Yang membuat He Mian tertawa. Tiba-tiba wajahnya berubah. Dia memuntahkan seteguk darah. Organ dalamnya diledakkan. Itulah teknik pukulan ledakan yang baru saja dikuasai oleh Lin Xiqian. Lin Xiqian kembali menyerang. Dia bergerak ke arah Bei Mian. Serangan itu semakin dekat hingga hampir mencapai tubuh Bei Mian. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia menggagalkan serangan Lin Xiqian. Orang ini juga berasal dari kelompok kegelapan. Julukannya adalah Cakar Emas. Dia bernama Liu Yun. Seorang wanita juga muncul tepat di belakang Lin Xiqian. Dia langsung memberikan serangan, tapi berhasil ditepis oleh Lin Xiqian. Wanita ini juga bagian dari kelompok kegelapan. Julukannya adalah Ular Hitam. Dia bernama Kylie. Lin Xiqian sangat terkejut. Dia menatap dua musuh yang berada di puncak Lian Qi. Kedua orang ini meremehkan Lin Xiqian. Mereka berdua malah berdebat. Liu Yun mengajak Kylie segera mengurus Lin Xiqian. Namun Kylie mengatakan, semua ini sudah selesai. Keadaan tubuh Lin Xiqian kaku. Penglihatannya menjadi kabur. Dia tidak menyangka akan terkena racun. Kylie mengatakan, itu bukanlah racun yang mematikan. Lin Xiqian terjatuh tidak sadarkan diri. Yang Sen menekan remote. Seketika, Lin Xiqian terjatuh ke dalam lubang. Wajahnya sangat menyeramkan. Yang Sen menginginkan Lin Xiqian selamanya membusuk dalam penjara. Liu Yun mengingatkan Yang Sen, kelompok kegelapan bukanlah miliknya. Kemudian mengajak Yang Sen menemui bos mereka. Ning Sen King berharap agar Lin Xiqian bisa bertahan. Berpindah ke dalam jeruji besi, Lin Xiqian merenung. Dia tidak menyangka masih ada master yang menggunakan racun. Dia juga merasa tubuh yang dia miliki sangatlah lemah. Maka dari itu, dia perlu mengkonsumsi pil. Dengan kejadian itu, Lin Xiqian berniat meluangkan waktu untuk belajar memurnikan pil. Dia juga tidak ingin berlama-lama terkurung. Sebuah pisau diambil dari kantong ajaibnya. Pisau itu dikenal sebagai pisau Jinchan, sebuah senjata ajaib. Dalam beberapa tebasan, jeruji besi hancur. Lin Xiqian berhasil keluar. Dia berjalan di lorong penjara. Penjara ini sangatlah besar. Banyak tawanan kultivator yang ada di sana. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang menentang. Dari sebuah penjara, ada seseorang yang memanggil Lin Xiqian. Dia meminta Lin Xiqian membebaskannya. Sepertinya, apa yang dilakukan oleh Lin Xiqian sudah diketahui oleh orang tersebut. Dia adalah seorang wanita dengan tubuh kecil dan tomboy. Wanita kecil ini berkata, jika kau bisa membebaskanku, aku akan membalas budi. Setelah aku berhasil membunuh Yang Sen, hidupku akan menjadi milikmu. Gadis kecil ini meyakinkan Lin Xiqian bahwa dia bisa membantu. Mereka pun sepakat dan keluar bersama. Jeruji besi sudah dihancurkan. Pada dinding penjara terlihat serangga. Namun itu lebih mirip robot yang berbentuk serangga. Gadis kecil ini memberikan informasi kepada Lin Xiqian. Itu adalah informasi orang-orang dari organisasi kegelapan. Gadis kecil ini mendapatkan informasi dari lalat mata-mata. Lin Xiqian cukup tercengang dengan kemampuan gadis tomboy ini. Namanya adalah Chale. Berpindah ke tempat lain. Saat ini, Keiya menerima berita. Ada dua tawanan yang berhasil kabur. Berpindah ke suatu tempat. Lin Xiqian berjalan bersama dengan Chale. Dia akan mencari tempat tinggal. Berpindah ke departemen penjualan. Lin Xiqian pergi ke sana.
dia disambut oleh seorang pelayan. Sikap pelayan ini sangat ramah. Di saat yang sama, ada pelayan lain yang datang. Dia berbisik, mengatakan, dari penampilan tamu yang datang, dia tidak yakin tamu ini akan bisa membeli rumah. Namun pelayan itu tidak peduli. Dia melayani tamu sebagaimana mestinya. Lin Shiqian mencari apartemen yang sangat besar. Ketika pelayan ragu, Lin Shiqian membuat mereka terkejut dengan membeli apartemen yang sangat mahal dan membayar secara tunai. Berpindah ke keluarga Xia. Saat ini, Ning Xiang sedang mengenakan pakaian merah. Tubuhnya sangat seksi. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Ning Sui. Dia menanyakan, dengan pakaian seperti itu, kemana Ning Xiang akan pergi? Ning Xiang mengatakan, dia dalam misi kepolisian. Ternyata, kedatangan Ning Sui untuk meminta bantuan menemukan Lin Shiqian. Setelah mendengar cerita dari Ning Sui, Ning Xiang sangat terkejut. Dia baru tahu kalau kakak iparnya kabur dari rumah.